melakukan desain. Nah, tujuan kita di sini nanti yang kita pelajari di sini adalah tentang service strategi, fokus dan advantage. Nah, yang kedua kita berbicara tentang service system design matrix. Yang ketiga blueprint, dan yang keempat service file saving dan karakteristik of well-designed service delivery system. Nah, yang pertama apa yang kita sebut dengan service business? Service business atau layanan industri jasa, kalau kita sebut industri jasa. Kalau pembuatan produk dia kita sebut dengan industri manufaktur, pabrik. Sedangkan kalau yang kita sebut dengan service business adalah industri jasa. Ini adalah sebuah organisasi yang layanannya langsung terjadi interaksi antara penyedia jasa dengan customer. Misalnya Anda langsung berhubungan dengan pihak bank. Berarti ada service business. Anda membeli tiket pesawat, berarti service business. Antara customer-nya langsung dengan pihak penyedia jasa. Ini yang kita sebut dengan service business. It's the management of organization whose primary business require interaction with the customer to produce the service. Berarti yang menghasilkan jasa dengan pihak customer-nya. Nah, yang kedua, ada layanan jasa ini ada yang berdasarkan facility based service, where the customer must go to the service facility. Anda sebagai customer, Anda harus menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pemberi jasa. Yang kedua adalah field-based service, where the production and consumption of the service takes place in customer environment. Yang satu facility-based service, yang kedua field-based service, where the production and consumption of the service take place in the customer environment. Contohnya, apa yang kita sebut dengan facility based service? Nah, salah satunya misalnya teman-teman itu ikut sebagai anggota. Nah, misalnya 10 tahun kemudian, mereka akan mengatakan, sudah terlalu tua, membelikan HP tipe terbaru untuk anak. 10 tahun kemudian, mereka akan mengatakan, sudah lupa. Nah, misalnya ini adalah yang kita sebut 10 tahun kemudian, mereka akan sangat berterima kasih kepada Anda. Buku 1, orang tua bukan Sebagai informasi lain, pemirsa, olahraga bagi sebagian orang mungkin sudah menjadi ini adalah facility based service. Semakin banyaknya kehadiran pusat kebugaran di Indonesia dengan konsep menarik. Seperti pusat kebugaran yang dikhususkan untuk wanita. Seperti apa fasilitas yang ditawarkan? Berikut liputannya untuk Anda. Beragam cara dilakukan masyarakat agar tetap bugar. Salah satu caranya adalah dengan berolahraga. Nah, kini banyak ditawarkan olahraga. Ini kita sebut sebagai facility based service. Hubungan antara penyedia jasa dengan customer-nya. Customer-nya harus datang ke tempat tersebut. Namun studio kebugaran yang satu ini mungkin bisa menjawab keinginan Anda. Train Station Studio adalah pusat kebugaran yang dikhususkan untuk wanita
Dari mulai peserta, trainer, hingga ruang ganti semua menjawab keinginan kaum hawa. Fasilitas yang disediakan terbilang lengkap. Kebutuhan handuk mandi, pengering rambut, cat tokan, hingga parfum disediakan, dan Anda dapat mempergunakannya tanpa dipungut biaya tambahan. Nah, jika Anda berada di train station studio, warna pink lah yang terlihat mendominasi seisi ruangan. Dari mulai interior hingga alat olahraga seperti sandbag, marble, dan kickball. Nah, ini yang kita sebut sebagai bentuknya field-based service. Misalnya Anda lagi pusat gamer. Anda yang suka untuk main game, ini juga salah satu kita sebut sebagai facility based service. Transportasi juga masuk kategori facility based service. Yang murahnya, harga temanya nggak tahu ya apa yang. Nah, ini juga facility based service, tempat Anda yang bermain game. Nah, ini facility based service. Berbeda dengan kalau Anda misalnya. Oh, oke, nanti kita cobain semuanya. Ini buat satu pemain ya. Jadi kalau Nah, kalau Anda misalnya makan di KFC, makan di Pizza Hut, makan di Burger King, nah ini kita sebut sebagai field-based service, where the production and consumption. Saksikan Lazada Super Party diberikan oleh Advesmo. Noah. Nah, ini adalah kita sebut sebagai industri jasa yang field-based service. Nah, inilah dua jenis yang kita sebut sebagai service business. Ada berdasarkan facility based service, ada field based service. Misalnya Anda ke ATM, itu masuk kategori facility based service dengan pihak bank. Nah, semua yang namanya industri jasa itu berfokus pada customer. Yang utama bagi mereka adalah customer. Bagaimana caranya mereka mampu memuaskan customer? Apakah itu dari sisi strategi yang mereka tempatkan, tenaga kerja yang mereka miliki, karyawan, sistem yang mereka miliki, itu semuanya fokus pada customer. The service strategy, the system, people, karyawan, itu semuanya berfokus kepada customer. Secara filosofinya, semuanya adalah memberikan pelayanan kepada customer. Nah, sehingga dari sisi the customer center view, inilah yang paling penting, the service strateginya, tenaga kerjanya, sistemnya, semuanya berfokus kepada customer, karena customer itu yang paling penting. Di dalam service system design matrix, ada yang dilakukan dengan service industry tadi. Dengan activity-activity yang dilakukan dengan sales opportunity-nya tinggi sampai rendah, ada yang production efisiensinya tinggi sampai dengan rendah. Ini kita lihat dari sisi degree of customer. Nah, misalnya kalau kita buat mail kontak, saya melakukan mengirim lewat WA group atau Line group. Kemungkinan orang membaca ketika saya menawarkan produk, orang melakukan pembelian itu cukup rendah. Kemungkinan orang melakukan pembelian itu rendah.
Tetapi saya dalam waktu yang singkat, saya bisa mengirimkan brosur, mengirimkan sebuah informasi sangat banyak. Sehingga dapat dikatakan ketika kita menggunakan mail, kontak, WhatsApp group, dan sebagainya, sales opportunity-nya itu rendah, tapi production efisiensinya itu tinggi. Kenapa? Bisa kita dalam waktu yang singkat, bisa kita sampaikan kepada semua orang terkait tentang produk yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, internet and on-site teknologi. Ini juga relatif tinggi daripada grup WA. Misalnya kita buatkan website kita, dari website orang bisa baca, di mana saja bisa baca, di mana saja bisa lihat, tapi production efisiensinya juga tinggi. Namun sales opportunity-nya lebih tinggi dari mail kontak, tetapi tidak masuk dalam kategori tinggi. Berbeda dengan face-to-face total customize. Nah, makanya kenapa kemarin face-to-face total customize ini adalah sales opportunity-nya tinggi, tapi production efisiensinya rendah. Karena kita harus follow up satu orang demi satu orang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemungkinan terjual ketika kita follow up satu persatu itu kemungkinan gampang terjual. Namun production efisiensinya rendah. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Saya langsung masuk ke 3 constraint service design. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya coba tanyakan. Fernando Augusto, apakah ada yang ditanyakan, Fernando? Fernando Augusto. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Michelle Susanto, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Saya lanjutkan kalau tidak ada. Ada 3 contrasting service design. Ada yang tadi kita sebutkan sebagai production line. Pendekatannya secara production line, tapi dia masuk di service industry, pendekatannya dia pembuatan produk. Misalnya kita sebutkan di sini adalah McDonald, Pizza Hut, dan Pizza Hut, mungkin banyak yang lain. Nah, ada yang the self-service approach, misalnya ATM, automatic teller machine. Anda sekarang juga dapat juga dikatakan the self-service approach, misalnya Traveloka. Anda memesan tiket lewat Traveloka. Anda memesan hotel dari hoteling.com. Mungkin juga Anda memesan hotel dari Traveloka atau tiket.com. Nah, ini masuk dalam kategori the self-service approach. Yang pertama tadi the production line approach. Yang ketiga adalah kalau kita perhatikan the personal attention approach. Misalnya hotel. Nah, mereka memberikan jasa tapi dia ke arah perhatian kepada personal. The personal attention. Ada yang the self-service approach. Ada yang the production line approach. Biasanya ini masuk dalam UTS. Hotel di Surabaya termasuk dalam
three contrasting service design. Masuk pada kategori A, production line, pendekatan secara production line, B, pendekatan secara self-service, C, pendekatan secara personal attention, D, merupakan pendekatan secara production line dan personal attention, E, semua jawaban benar. Misalnya seperti itu. Nah, beberapa service industri, mereka ada perlu sesuatu bagaimana mereka care, peduli terhadap customer-nya. Sehingga mereka harus memperhatikan bagaimana penanganan terhadap customer-nya. Nah, tahapan yang pertama, arrival variability. Bagaimana sebuah industri jasa, service industri menanggapi, memberikan layanan ketika customer-nya itu tiba di perusahaan. Nah, misalnya kalau kita lihat bagaimana caranya mereka memberikan pelayanan kita misalkan misalnya seperti Terpasang pada kacamata ini. Itu mewah banget, guys. 3. Wah. ini adalah sebuah bagaimana mereka arrival customer. Dari tampilannya udah kayak Nah, misalnya ini customer-nya datang, wah, kamarnya tuh bisa di sini looknya. Gila, gue mau tidur di sini, please. nah misalnya ini bagaimana mereka melakukan pelayanan terhadap customer-nya. Ini kok nggak ada. Ntar ya, saya coba. Biasanya ada pelayanan Hotel Pandanaran. Nah, misalnya, bagaimana customer itu datang, ketika customer datang, bagaimana pihak service memberikan kepada layanan kepada customer. Ada biasanya cara atau kita beralih ke rumah sakit. Prosedur penerimaan tamu. Biasanya ada nah, misalnya ada sebuah prosedur yang mereka buatkan.
Nah, dari prosedur yang tadi yang mereka buatkan, atau layanan-layanan yang ada di rumah sakit tersebut, atau mungkin di sebuah hotel, bagaimana mereka persilahkan tamunya datang, mempersilahkan pelayanan ketika tamu tersebut datang pada tahap awal. Misalnya di sebuah bank, bagaimana mereka melayani nasabah yang datang awal, atau mungkin itu misalnya nasabah premiumnya mereka. Yang kedua adalah request variability. Nah, perusahaan jasa setidaknya mampu menyediakan peralatan-peralatan atau barang-barang sesuai request yang diminta oleh customer-nya, kalau itu memang sesuai standar yang ada, atau perusahaan atau service industri mampu memberikannya. Yang ketiga, capability variability. Dari sisi capability, kapasitas yang dimiliki oleh service industri. Ini adalah dari sisi fasilitas yang mereka miliki, berapa, misalnya hotel, kapasitas hotelnya berapa. Effort variability ini tergantung dari perusahaan, terutama dari tenaga kerja. Bagaimana effort dari setiap tenaga kerja, kemampuan dari tenaga kerja. Dan yang kelima, subjective preference variability. Variasi-variasi terhadap preference, kecenderungan dari customer-nya perusahaan. Ada mereka yang suka misalnya hotel yang sifatnya modern. Ada yang mereka ingin menginap di hotel yang cenderung lebih kuno, atau kamarnya besar. Ada yang mereka pesawat inginnya di kelas bisnis. Misalnya kalau kita kaitkan ke bisnis di airplane. Ada yang mereka inginnya duduk di kelas ekonomi. Ada yang seperti apa? Itu adalah subjective preference variability. Nah, akomodasi strategi dalam service industri. Ada mereka pendekatannya atau fokusnya mereka menggunakan yang namanya classic accommodation. Kalau teman-teman misalnya kalau sudah ke Eropa, rata-rata hotel di sana bentuknya klasik ya, kok kuno-kuno gitu ya. Ada yang mereka yang low cost accommodation. Ada yang classic reduction, dia mengurangi klasiknya tapi dia memasukkan modern. Ada yang uncompromised reduction, sesuatu yang tidak dikompromis. Nah, bagaimana kita mendesain service, karakteristik of well-designed service industry atau service system? Nah, yang pertama itu antara elemen. Each element of the service system is consistent with the operating focus of the firm. Berarti adanya fokus dari service industri yang ada. Bagaimana perusahaan mampu atau industri jasa mampu memberikan service industri, service yang pas, yang sesuai dengan harapan dari customer kita. Dan yang kedua adalah it is user friendly. Jasa yang kita berikan kepada customer kita itu mungkin friendly. It is user friendly. Nah, layanan yang kita berikan itu juga etis robust. Ini adalah kuat. Layanan yang kita berikan itu dapat diingat oleh customer kita. Layanan yang kita berikan itu unik, berbeda daripada pesaing kita. Ini yang kita sebut dengan etis robust.
layanan yang kita berikan itu kuat dan dapat diingat, dipahami oleh customer kita. Nah, yang keempat, it is structure so that consistent performance by its people and system is easily maintained. Kinerja yang konsisten dari orang-orang di dalam service industri dan sistem yang kita buat itu mudah kita pertahankan, mudah kita jaga. Nah, ini yang keempat, inilah yang kita sebut sebagai karakteristik of well-designed service system. Nah, bagaimana kita membangun karakteristik of a well-designed? Yang kelima, adanya link antara back office dan front office. Jangan nanti bagian front office memasarkan, menyatakan banyak fasilitas yang dimiliki oleh industri tersebut, ternyata banyak yang tidak terpenuhi. Mungkin customer kita akan komplain, loh, katanya ada fasilitas ini, fasilitas A, fasilitas B, fasilitas C, fasilitas D, tapi kok sama sekali kok nggak ada. Nah, misalnya seperti itu. Atau ada hanya pemberitahuan saja, tapi kok nggak bisa digunakan. Nah, ini harus ada koordinasi dan komunikasi antara back office dan front office. Yang keenam, it manages the evidence of service quality in such a way that customers see the value of the service provided. Mengelola bukti kualitas layanan, sehingga pelanggan melihat layanan yang diberikan. Nah, pelanggan itu memahami layanan apa yang kita berikan, dan layanan yang kita berikan itu mungkin lebih baik daripada pesaing kita. Yang ketujuh, it is cost efektif. Berarti biayanya itu cukup efektif, atau dapat kita katakan biayanya hemat. It is cost effective. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan sebelum saya meneruskannya? Coba saya tanyakan lagi. Jessica Wicaksana, apakah ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum, Pak. Jordan Hartono, apakah ada yang ditanyakan sampai tahap ini? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, bagaimana applying behavioral science to service encounter? Bagaimana kita menerapkan, penerapan implementasi, applied behavioral science, ilmu perilaku untuk service encounter. Nah, yang pertama itu front office and back office. Front office and back end of the encounter are not created equal. Antara front end dan back end ini kita pastikan bahwa proses apa yang disampaikan oleh bagian front office itu harus dipahami juga oleh bagian back office. Sehingga kadang-kadang layanannya sama. Layanan yang diberikan adalah membuat customer itu puas, tetapi jelas pekerjaannya berbeda. Sehingga dapat kita katakan di sini front end and back end of the encounter are not created equal. Layanan yang diberikan bagian depan dan bagian belakang itu sesuatu yang beda, namun bisa memberi kepuasan kepada pelanggan.
Yang kedua, segment the pleasure, combine the pain. Segmentasi kesenangan. Bagaimana kesenangan dari jasa yang diberikan kepada customer. Nah, bagaimana ketidaksukaannya mereka terhadap layanan yang diberikan. Nah, itu kita hitung berapa nilainya. Nah, yang ketiga, berikan customer melakukan pengendalian terhadap proses. Let the customer control the process. Biarkan customer kita itu mengontrol proses kita. Makanya kadang-kadang di sebuah restoran itu mereka open kitchen. Konsepnya apa? Supaya customer melihat benar nggak yang dimasak oleh koki tersebut, bersih enggak. Nah, itu yang diberikan sehingga nanti kalau customer itu memperhatikan, mereka bisa mengontrol pekerjaan tersebut. Kemudian pay attention to norm and ritual. Perhatikan norma-norma, perhatikan dia ritual. Nah, salah satu kemarin ritual di MotoGP kita lihat ada di situ yang namanya Mbak Rara, bagian pawang hujan. Wah, ramai juga ya, padahal orang MotoGP itu begitu bagus, tapi yang diperhatikan orang adalah pawang tersebut. Kemudian people are easier to blame than system. Orang lebih mudah disalahkan dibandingkan dengan sistem. Ketika sesuatu salah, yang paling gampang itu kita menyatakan orang salah, karyawan salah, pembuat sistem salah, pembuat komputer salah, dibandingkan dengan sistem yang kita jalankan. Padahal seharusnya yang kita perbaiki itu adalah sistem. Sehingga orang mengikuti apa yang dibutuhkan oleh sistem tadi. Kita bisa mengupgrade kompetensi seseorang. Dan yang terakhir, biarkan hukuman sesuai dengan kejahatan dalam pemulihan pelayanan. Setiap ada ketidaktepatan terhadap servis, ya kita memang memberikan punishment. Nah, recent research, ada beberapa riset yang bisa kita lakukan dalam servis industri ini. Yang pertama, any warranty is better than no warranty. Memberikan garansi akan berbeda atau lebih baik daripada tidak memberikan garansi. Yang kedua, improve the customer as well as employee in the design. Bagaimana kita mengembangkan customer yang didesain dengan menggunakan karyawan yang kita miliki. Bagaimana karyawan kita itu mampu memberikan pelayanan kepada customer. Avoid complexity, menghindari kompleksitas dan legalistic language. Make it clear that you are happy for customer to invoke the quality. Ya, bagi customer yang kita memberikan pelayanan kepada customer dan mereka puas dari pelayanan kita, mungkin kita berikan garansi kepada mereka, atau mungkin kalau kepada karyawan kita, mungkin kita berikan reward ketika mereka melayani customer dan memberikan customer tadi kebahagiaan atau kenyamanan di dalam industri jasa yang kita miliki. Nah, ini yang dapat saya sampaikan di chapter ke-8. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Melinda Chandra, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Cynthia Felita, apakah ada yang ditanyakan? Cynthia Felita? Belum ada, Pak. Oke. Saya ingatkan kembali teman-teman, untuk UTS minggu depan, itu kita ujiannya lewat Google Form. Chapter ujian yaitu chapter 4, tolong Anda catat, chapter 6, chapter 7, dan 8. Bisa dipahami?
4 itu product development, 6 itu proses analisis, 7 itu manufacturing proses, 8 itu service selection. Oke, bisa dipahami, Yunike? Yunike bisa dengar? Regina Tiara bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kalau tidak ada ditanyakan, silakan ketua kelas boleh absen. Jumlah kita 34. Iya, Pak. Sebentar. Yang one device silakan ya. Anda ketik. Ini kelihatan nggak ya? Belum kelihatan dia. Oh, Belum Anda share. Coba share screen. ini sudah saya share screen set. Belum ya? Sudah share screen ya? Sudah, Pak. Cuma saya pakai HP, jadi... Oh, pakai HP. Coba saya share. Coba saya share screen ya. Ya, Pak. Pertemuan ke-7. Teman-teman, ini saya share screen, silakan Anda. Udah kelihatan ya? Feren Dennis sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Silakan di scan. Oke. Yang one device, izin one device Regina. Oke, saya coba bacakan ya yang tidak hadir ya. Aurela Elisa, apakah ada? Aurela Elisa. Aurel Sevanya. Sudah absen saya, Pak. Ya, Aurela Elisa ini beda ya. Oke, Beda, Pak. Oh iya, sorry. Melisa Marcelina Gunawan, apakah ada? Tidak ada, Alfa. Cynthia Iralin D. Ivanka? Tidak ada. Cynthia Halim? Halo, Cynthia Halim, apakah Anda ada? Cynthia Verita, Cynthia Ivana, Cynthia... Oh, enggak ada. Apa? Regina Tiara tadi ada ya? Regina Tiara. Halo, Regina Tiara, apakah ada? Ada, Pak. Oke. Hadir. Yoga Fernando Putra. Yoga.
Nggak ada. Oke, saya save.